Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Yufian. Saya dari TI 23G NIM 1155. Oke, di sini kita akan membahas tentang materi pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Oke, di sini tahap pertama adalah hasil pembelajaran, di mana kita belajar tentang pengetahuan proses pemesinan, forming, molding, metrologi, dan kualitas produk. Kemudian ada yang khusus, itu menentukan kualitas dan parameter permesinan. Kemudian ada istilah umum di proses pemesinan ini. Yang pertama ada machinability, yaitu kemampuan proses pemesinan. Kemudian ada tolerance, yaitu ada batas toleransi yang diberikan setiap mesin. Kemudian ada surface finish, yaitu kelurusan pada permukaan pada proses pemesinan. Kemudian ada ductile atau kelenturan. Kelenturan ini bisa dihitung pada saat kita membuat produk. Kemudian hardness dan strength, yaitu adalah kekerasan dan kekuatan material yang kita menggunakan. Kemudian berikutnya ada kemampuan proses permesinan, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan proses permesinan, yaitu ada umur pahat, kemudian ada gaya atau tenaga potong, kemudian ada kehalusan permukaan, kemudian ada pembuangan gram atau gram ya. Kemudian ada performance rating, yaitu MR kurang dari satu, mudah dipotong. Kemudian ada MR lebih dari satu, yaitu sulit dipotong. Itu adalah jenis material untuk ketebalannya pada saat proses pemotongan. Kemudian ada pengaruh material. Yang pertama adalah kekerasan tinggi, yaitu pahat aus cepat. Kemudian ada material ulet, di mana permukaan jelek. Kemudian ada kandungan karbon tinggi, yaitu kekuatan naik dan matchability turun. Nah, di sini adalah diagram atau tabel, di mana di sini ada beberapa rating kemampuan proses. Nah, setiap proses berarti ada batas maksimal dan batas minimum yang bisa di tolerance. Kemudian berikutnya ada kehalusan permukaan dan toleransi. Nah, dipengaruhi ada beberapa pengaruh yang pada saat kita melakukan proses kehalusan permukaan dan toleransi. Yang pertama ada geometri pahat, kemudian ada kecepatan makan dan getaran, kemudian ada sifat material, kemudian toleransi ketat yaitu biaya tinggi. Nah, di sini ada tabel lagi, yaitu adalah tabel tentang toleransi dan kehalusan permukaan. Nah, di mana toleransi ini kalau semakin tinggi toleransinya maka semakin baik. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau toleransi semakin kecil berarti eh, semakin ketat ya ini toleransinya. Nah, ini ada tabel lagi di mana ini adalah relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Nah, di sini bisa dilihat apa namanya ini tabelnya atau diagramnya. Nah, di sini jika kita toleransinya semakin tinggi, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya kalau eh, toleransinya semakin kecil, maka biayanya akan semakin tinggi. Nah, ini ada kehalusan permukaan potong. Nah, di sini ada beberapa faktor geometri, yaitu jenis operasi pemesinan, ada geometri pahat, dan kecepatan fit. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa menjelaskan tentang proses kehalusan permukaan pada proses pemotongan kehalusan pada permukaan. Kemudian selanjutnya ada parameter permesinan. Nah, parameter ini ada beberapa proses, yaitu roughing kecepatan tinggi dan finishing kecepatan rendah. Kemudian tujuan dari proses-proses tersebut adalah produksi maksimal dan biaya minimal. Tujuannya adalah untuk menentukan produksi maksimal dan biaya minimalnya.
Kemudian ada biaya permesinan. Nah, biaya permesinan ini ada beberapa metode ya atau beberapa cara, yaitu ada handling, kemudian ada machining, ada tool change dan tool cost. Nah, di setiap biaya ini memiliki rincian yang berbeda-beda atau yang bisa disebut dengan eh, biaya cost yang berbeda karena setiap proses ini pasti mengeluarkan cost yang masing-masing memiliki apa namanya memiliki biaya yang berbeda. Kemudian ada total cost yaitu kombinasi semua komponen. Nah, biaya dari setiap pembuatan komponen nanti akan dijumlahkan dan menjadi suatu kombinasi sebuah komponen. Kemudian ada pertimbangan desain produk. Nah, di mana desain produk ini bisa menggunakan net shape proses bila bisa. Kemudian ada hindari. Nah, hindari ini ada eh, untuk mengurangi potensi accident ya atau bisa dibilang mengurangi dampak negatif ya. Nah, ini ada undercut, kemudian ada sudut tajam dan lubang dalam. Nah, kemudian ada gunakan ukuran standar dan mudah dicekam. Kemudian selanjutnya ada cairan pendingin. Nah, cairan pendingin ini adalah suatu macam cairan atau bisa disebut dengan nama lainnya coolant atau pelumas. Nah, jenis-jenis cairan ini ada beberapa ya, ada banyak sekali jenisnya. Nah, salah satu adalah just Titanic oil, yaitu pelumas tinggi dan synthetic fluid pendinginan tinggi. Kemudian ada solub solub oils efisien dan murah. Kemudian ada semi sintetik, yaitu kombinasi. Kemudian ada aplikasi pendingin. Nah, aplikasi pendingin ini ada beberapa macam dan ada beberapa metode. Nah, yaitu yang pertama ada flooding, yaitu dibanjirin, yaitu adalah proses penyiraman coolant atau penyiraman pendingin tadi, yaitu dengan cara dibanjirin ke produk yang mau dibuat. Kemudian ada jet atau disemprot. Nah, ini adalah proses pendinginan yaitu dengan metode disemprot ke benda kerja atau barang atau part yang ingin kita buat. Kemudian ada mist yaitu dikabutkan, yaitu ada semacam kayak disemprot eh, dengan dikabutkan atau seperti butiran-butiran air gitu ya, seperti kabut. Kemudian adalah fungsi pendingin. Nah, fungsi pendingin ini adalah ada banyak fungsinya ya, yaitu yang paling utama adalah untuk melumasi, kemudian ada mendinginkan, kemudian ada membuang gram atau gram scrap itu dari proses tadi atau proses pada saat kita melakukan machining, proses machining. Kemudian ada tambahan pada fungsi pendingin ini adalah melindungi korosi atau koros pada part tersebut. Kemudian ada untuk memudahkan handling pada saat pengambilan barang atau pengambilan part yang kita buat. Nah, perawatan pada pendinginan itu tadi atau cairan pendingin tadi itu bisa digunakan beberapa cara atau beberapa metode yaitu adalah mengecek pH. Nah, pH-nya nanti dicek itu dihitung berapa konsentrasinya. Kemudian ada konsentrasi, ada partikel, ada kebocoran minyak. Kemudian ada sharing yaitu centrifug, kemudian ada pembuangan sesuai aturan lingkungan. Nah, pembuangan ini pembuangan cairan pendingin ini itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan ya, karena ini adalah cairan pendingin adalah suatu zat kimia yang berbahaya untuk lingkungan ya. Nah, makanya di saat kita melakukan pembuangan pada pada pendingin ini, kita harus melakukan pembuangan sesuai standar yang berlaku ya. Jadi biar tidak ada pencemaran lingkungan pada saat kita melakukan pembuangan pada cairan tersebut.